Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya mau menyapa juga yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi. Biarlah sukacita kita senantiasa mengalir, sebab Allah yang memberikan sukacita itu bagi kita. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk kita semuanya untuk masuk hadiratnya Tuhan, untuk kita bersyukur kalau kita sudah boleh masuk di bulan yang baru, di bulan Mei ini. Kita bersyukur sepanjang bulan Januari sampai April Tuhan memelihara kehidupan saya dan saudara. Untuk itu ada patutnya untuk kita bersyukur. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita masuk dalam ibadah raya kita. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan boleh memelihara kehidupan kami boleh masuk di bulan yang baru ini. Kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami boleh datang ke hadiratnya Tuhan. Kami boleh datang untuk menyembah Tuhan. Sebab itulah yang Engkau ingini Tuhan. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini boleh Engkau disenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk gedung ini Tuhan, untuk gedung kompleks Baranang Siang D17 ini. Kiranya malaikat Tuhan yang menjaga ibadah kami ini Tuhan Yesus, kegiatan kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau boleh hadir di tengah-tengah ibadah raya kami. Engkau juga menjamah setiap jemaat kami yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kami semuanya, baik kami yang ada di Baranang Siang ini dan maupun Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan Yesus untuk menyembah Tuhan. Kami siap beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Tuhan. Sebab sungguh besar sempurna Tuhan atas hidup kita. Nyata di sepanjang hidup.
Biarlah kami Tuhan terus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus memuji Tuhan. Kita mengatakan, Ku diberi kuasa. Wow.
Silakan Bapak Ibu Saudara duduk sebentar. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah Allah yang besar. Untuk itu kita memberikan Dia kemuliaan, hormat dan pujian. Amin Yesus. Beri kemuliaan dan hormat. Angkat suara gabungkan nama, beri kemuliaan dan hormat. Angkat suara pujian, gabungkan Benar Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Karena hanya Yesus Tuhan di dalam hidup kami. Karena
hanya Yesus juru selamat kami. Karena hanya Yesus sumber hidup kami. Karena itu kami katakan tidak ada seperti Engkau Tuhan. Karena itu kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami datang beribadah kepada Tuhan karena kami membutuhkan Engkau di dalam seluruh hidup kami. Karena kami sangat-sangat sadar Tuhan. Kami ini hidup oleh belas kasihan. Kami ini hidup oleh karena kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dalam seminggu yang sudah kami lalui. Dan hari ini Tuhan bawa kami masuk ke bulan Mei ini Tuhan. Bulan yang baru ini. Kami percaya Engkau melindungi kami di bulan April Tuhan. Di bulan Mei ini juga Tuhan yang kami sembah Yesus Kristus. Yang akan terus menyertai kami. Yang akan terus melindungi kami. Yang akan terus memberkati kami. Dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bangga kepada-Mu. Kami bangga sebagai umat. Karena itu kami tidak akan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya ujian penyembahan yang sudah kami naikkan menyukakan hati. Menyukakan hati. Dan Engkau bergirang dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan Yesus di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus lawat kami semua umat. Lawat kami semua jemaat-Mu yang ada di rumah. Siapapun yang menyaksikan siaran ini kami berdoa lawat di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Bukakan hati kami, lembutkan hati kami untuk menerima kebenaran daripada Allah. Supaya kebenaran itu menolong, menuntun kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Roh Kudus, Engkau yang terjemahkan. Engkau yang singkapkan isi hati-Mu melalui firman yang kami renungkan. Berbicara bagi kami, kuatkan, teguhkan kami. Tanam kami di dalam kebenaran firman. Sehingga firman yang kami dengar Tuhan menjadi firman yang menjadi rema dalam hidup kami, membawa kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakkan juga hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu pada pagi hari ini. Untuk menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang campur tangan. Engkau yang singkapkan juga bagi hamba Tuhan. Apa yang harus disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba siap untuk menjadi alat saji-Mu. Bekerjalah Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami membaca firman-Mu, sebelum kami merenungkannya, kami juga berdoa dalam nama Yesus. Kekuatan-kekuatan roh apapun yang mengganggu konsentrasi kami, yang mengganggu pendengaran kami akan firman Tuhan, kami tolak dan kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami undang Roh Kudus untuk terus menerangi hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu, berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Jemaat Tuhan yang ada di rumah dan semua yang menyaksikan siaran langsung ini. Kami sampaikan kabar baik kepada kita. Karena Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menjaga hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi yang ada di luar sana, selama pengharapan kita melekat kepada Tuhan, saya percaya pertolongan, perlindungan daripada Tuhan akan terus menyertai kita. Karena itu janji daripada Tuhan bagi kita. Dan saya ingatkan juga bagi jemaat yang ada di rumah, semua kita terus mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah di dalam mengatasi COVID-19 ini. Jaga jarak, batasi kegiatan, jangan ada di tempat kerumunan yang ramai, hindarkan, pakai masker, dan semua protokol itu kita ikuti supaya COVID-19 ini bisa segera
tersingkir ataupun sirna dari tengah-tengah bangsa kita ini. Puji Tuhan, mari kita ikut juga dalam aturan. Firman Tuhan yang mau kita renungkan pada pagi hari ini adalah firman Tuhan yang semua kita sudah hafal. Semua kita sudah hafal dan sudah ingat firman Tuhan ini. Yaitu dari Matius 6 Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu baca semua Matius 6 mulai dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31. Tapi pada pagi hari ini saya bacakan mulai dari ayat yang ke-31. Matius 6 mulai dari ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Di sini firman Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa semua kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepada kamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat firman Tuhan ini semua kita sudah hafal. Sering sekali kita berkata, kalau ada segala sesuatu, ya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa sih yang dimaksud dengan cari dulu kerajaan Allah? Apa yang dimaksud dengan cari dulu kerajaan Allah? Karena di sini judulnya juga mengenai kekhawatiran. Mengenai kekhawatiran akan hidup, akan kebutuhan-kebutuhan, akan keperluan-keperluan daging sih sebenarnya. Yang muncul di sini keperluan-keperluan daging, makan, minum, pakaian. Kita butuhkan itu semua. Kita butuhkan itu semua. Tapi Tuhan katakan cari dahulu. Itu semua dibutuhkan oleh orang-orang. Tapi kalau kita fokus kepada daging, kepada makan, minum, pakai, itu Tuhan katakan di sini adalah pekerjaan daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pekerjaan daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itulah usaha, itulah kegiatan, itulah perjuangan daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi Tuhan katakan di sini, itu juga semua kita butuhkan. Semua kita butuhkan. Tapi Tuhan katakan, kalau engkau mencari dahulu kerajaan Allah, maka kebutuhan-kebutuhanmu itu pun akan kutambahkan, akan kuberikan. Ini janji daripada Tuhan. Kalau kita bicara mengenai cari dahulu kerajaan Allah, arti daripada cari dulu kerajaan Allah,
Bukan kita setiap minggu ke gereja. Itu bagus. Baca firman, doa itu bagus. Tapi kunci daripada cara mencari kerajaan Allah bukan soal beribadah ke gereja. Itu memang kegiatan kita sebagai orang percaya. Doa adalah kegiatan kita sebagai orang percaya. Tapi kata cari dahulu kerajaan Allah. Bagaimana supaya kerajaan Allah itu, bagaimana supaya firman Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan kita. Menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksud dengan cari dahulu kerajaan Allah. Mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah arti daripada mencari kerajaan Allah. Contoh kecil misalkan. Ruth misal ini. Ruth marah kepada saya dengan mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan misalkan. Tapi karena saya mendahulukan kerajaan Allah, saya melepaskan pengampunan kepada Ruth. Itu artinya mencari kerajaan Allah, mengutamakan kerajaan Allah. Jadi melalui kehidupan kita, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu kita terapkan di dalam hidup kita. Kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksud dengan cari dahulu kerajaan Allah. Karena itu Yesus juga mengajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Artinya kita tidak suka lagi dengan hal-hal yang tidak benar. Kita tidak suka lagi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Artinya kita mengizinkan Allah itu memerintah. Bagaimana Allah memerintah dalam hidup kita? Yaitu dengan kita menjadikan firman Tuhan ini jadi pegangan di dalam hidup kita. Jadi kita bukan berdoa semalaman, tetapi kelakuan tidak berubah. Kita pun pergi mungkin penginjilan kemana-mana, tetapi kelakuan tidak berubah. Orang banyak kita sakiti, orang banyak kita tipu. Apakah itu arti daripada mencari kerajaan Allah? Arti daripada mencari kerajaan Allah seperti saya bilang tadi. Firman Tuhan itu menjadi pedoman, menjadi dasar, menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kita bekerja, di dalam kita bergaul, di dalam seluruh bidang kehidupan kita. Kita izinkan Allah itu memerintah dalam hidup kita. Itulah arti daripada mencari kerajaan Allah. Dengan kita berdoa semalaman, bagus. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, artinya kita tidak mengizinkan Allah itu memerintah dalam hidup kita. Artinya kita tidak mengizinkan Allah itu memerintah dalam hidup kita. Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan. Ada dua orang anak. Seorang bapak berkata kepada anaknya itu, "Anakku, kamu pergi ke ladang." Datang kata anak yang satu itu yang paling besar, "Iya papa, saya akan ke ladang untuk mengerjakan ladang kita." Tetapi dia pergi tidur. Tapi satu lagi dia suruh anaknya, "Anakku, kamu pergi ke ladang." "Saya tidak mau papa." Tapi dia berpikir dalam hatinya. Dan dia pergi akhirnya ke ladang untuk mengerjakan ladang daripada keluarga ini. Tuhan Yesus mengatakan, manakah dari kedua anak ini yang mengerjakan, yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh papanya? Apakah orang yang pertama membantah itu tadi? Ataukah orang yang mengatakan iya?
Demikian juga di dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam kehidupan kita tahu firman Tuhan. Kita tahu. Mungkin kita sudah bagikan, mungkin kita sudah saksikan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Tapi orang lain tidak melihat kehidupan yang takut akan Tuhan di dalam hidup kita. Ini artinya kita tidak menerima kerajaan Allah itu. Artinya kita tidak memperlakukan kebenaran itu di dalam hidup kita. Karena itu dikatakan di sini tadi, semua penghalang sih sebenarnya dalam hidup kita ini adalah kedagingan ini, kecintaan, kebutuhan daging ini. Tapi Tuhan katakan di sini, saya tahu itu kebutuhannya. Saya tahu itu adalah keperluan di dalam hidup. Karena itu ketika Yesus dicobai, juga dia berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Tapi bagaimana kita mengutamakan Tuhan? Bagaimana kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita? Supaya hidup kita ini makin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Mari kita kenali apa-apa sih sebenarnya penghalang. Apa-apa sih sebenarnya yang tidak disukai oleh Tuhan. Sehingga kalau kita umpama tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan, akhirnya kita melenceng, akhirnya kita keluar daripada kebenaran itu. Mari kita baca dari Amsal 6 mulai dari ayat 16. Amsal 6 mulai dari ayat 16. Ini pertama dasar kita untuk mengatakan bahwa kita suka kepada firman Tuhan. Di sini dikatakan 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kejijikan bagi hatinya. Di sini dikatakan ada 7 perkara yang Tuhan tidak suka, yang menghalangi pemerintahan, kerajaan, kehadiran daripada Allah dalam hidup kita. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh Tuhan, berarti kita tidak mengizinkan Dia memerintah dalam hidup kita. Dikatakan di sini mata sombong, orang yang tinggi hati, egois, sombong, gengsi tinggi. Ini penghalang pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Sombong, egois, gengsinya terlalu tinggi. Coba kita lihat di diri kita melalui perkara-perkara ini. Lidah dusta. Apapun asal menguntungkan, berdusta juga tidak apa-apa. Menipu. Ini perkara-perkara yang Tuhan tidak suka dikatakan. Bahkan dikatakan di sini kekejian bagi Tuhan. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Artinya kita berani mengambil hak-hak orang. Kita berani menindas orang. Kita berani menyakiti orang. Kita berani merugikan orang. Kita berani menipu orang. Pokoknya
Asal saya memiliki, dapat untuk. Orang mau bagaimana sesudah saya tipu itu kita tidak perlu. Inilah yang Tuhan tidak sukai. Selanjutnya dikatakan hati yang membuat rancangan-rancangan yang jahat. Ketika kita melihat sesuatu yang bukan milik kita, ataupun macam-macam gitu, kita sudah merencanakan bagaimana supaya ini bisa ditipu, bagaimana supaya ini bisa saya ambil. Mungkin dengan mencuri, dengan segala macam kelicikan. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ada yang mengajak, mari kita pesta sampai pagi di sana, bebas sebebas-bebasnya. Mari kita nikmati hidup ini selagi masih ada waktu, selagi masih muda. Kita hidup di dalam kebebasan, tidak ada lagi batasan-batasan di dalam hidup ini. Ini juga bagian daripada penolakan orang yang mencari kerajaan surga. Selanjutnya dikatakan seorang saksi dusta menyembur-nyemburkan kebohongan. Saksi dusta. Kita berani membela seseorang walaupun dia salah. Kita katakan dia benar, kita katakan dia baik. Yang menimbulkan pertengkaran saudara, suka bikin onar, tidak tertib hukum, suka bikin onar. Di mana-mana langsung kalau ditegur, langsung emosi naik, keluar mulut kotor. Jadi kalau kita mau mencari kerajaan Allah, mari kita hindari apa yang Tuhan tidak suka. Mari kita hindari apa yang Tuhan tidak suka. Bahkan lebih daripada 7 ini tadi. Mari kita masukkan kebenaran itu. Mari kita masukkan firman Tuhan itu menjadi pedoman di dalam hidup kita. Dan menyisihkan dan mengeluarkan dan menekan diri kita ini. Untuk tidak tinggal di dalam kehidupan yang tidak menyukakan Tuhan. Yang tidak menyukakan Tuhan, kita tinggalkan itu. Karena Tuhan katakan, tidak mungkin keluar dari mata air tawar, juga keluar air yang pahit. Tidak mungkin bercampur. Demikian juga di dalam hidup kita ini tidak mungkin bercampur. Tapi orang Kristen hebat sekali. Kalau lagi pergi ke gereja, rapi, kelihatan kudus sekali. Sehingga malaikat juga, ini hampir-hampir sama dengan kita orang-orang Kristen ini sekarang. Tapi begitu keluar pintu gereja, yang mungkin sehari bertahan, sampai di rumah masih aman. Besok hari Senin masuk dunia kerja. Udah mulai lagi dikatakan orang itu, seperti kodok. Kodok itu kalau dia mau loncat ke atas, dia injak yang di bawah, sikut kanan kiri, jilat yang di atas. Gitulah cara kodok kalau mau meloncat. Gitu juga dalam kehidupan kita tidak peduli. Kalau sudah masuk dalam dunia kerja. Tapi kalau hari Minggu, Shalom, haleluya, Tuhan memberkati.
Tapi begitu masuk ke dunia kembali, tidak ada terlihat siapa kita ini. Tidak ada terlihat lagi. Karena itu, mari kita lakukan firman Tuhan dengan dasar sekali. Dengan dasar sekali. Sering saya ingatkan. Untuk kita memulai hidup di dalam takut akan Tuhan. Untuk kita hidup di dalam kebenaran. Untuk kita mendatangkan kerajaan Allah itu memerintah dalam hidup kita. Sebenarnya tidak terlalu susah. Tidak terlalu susah karena kita tidak perlu sebenarnya pergi kemana-mana atau ikut sekolah Alkitab atau masuk ke dalam sekolah teologi untuk mencari kerajaan Allah itu. Tidak perlu sampai seperti itu. Tapi kalau Tuhan menyuruh kita masuk ke dalam sana untuk mendalami, itu bagus. Tapi tidak perlu susah-susah seperti itu. Contoh yang sederhana sekali bagi semua anak-anak. Firman Tuhan mengatakan, hormati orang tuamu, hormati ayah ibumu. Engkau tidak perlu pergi jauh-jauh untuk menghormati orang tua. Engkau dengar-dengaran dengan dia, engkau tangkap rencana daripada orang tuamu, bagaimana engkau bersekolah, bagaimana engkau bekerja baik di rumah. Itu artinya kita mendatangkan kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah, menghidupkan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu jauh-jauh ke sana kemari. Kalau orang tua kita mengatakan pergaulan kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita ikuti. Tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu susah-susah untuk melakukannya. Demikian juga sebagai orang tua, sebagai papa, untuk teladan di tengah-tengah rumah. Fungsikan hidup kita sebagai imam. Fungsikan hidup kita bagaimana kita mengasihi istri kita. Fungsikan bagaimana kita berfungsi sebagai istri dan seterusnya. Mari kita awali dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang tidak susah, hal-hal yang tidak rumit. Tapi mari kita lakukan itu. Maka kita akan bertambah makin jauh, makin jauh, makin jauh untuk melangkah bersama dengan Tuhan, dengan hidup di dalam kebenaran itu. Kita tidak perlu susah-susah. Kita juga sebagai jemaat, sebagai gereja, mari kita kerjakan tanggung jawab kita. Bagaimana kita berjemaat, bagaimana kita bergereja. Mari kita nyatakan hidup kita di luar sana sebagai orang percaya. Sebagai garam, sebagai terang dikatakan. Orang melihat sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan itu. Di dalam kehidupan kita yang takut akan Tuhan. Karena itu pemazmur katakan, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang-orang, anak-anak orang yang takut akan Tuhan meminta-minta roti, menjadi pengemis. Dikatakan saya tidak pernah melihat hal yang seperti itu. Bahkan semua orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya dipelihara oleh Tuhan. Anak cucunya dipelihara oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 1 itu tegas sekali Tuhan katakan di sana. Kalau kita tidak bergaul dengan orang pencemooh,
tidak duduk di dalam kumpulan orang yang menghina Tuhan, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya melakukan dia di dalam hidupnya. Maka Tuhan katakan, dia seperti orang yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah mengalami masa kering. Walaupun kemarau, walaupun masalah ini dan itu, tapi kalau kita ditanam di tepi aliran air, tidak mengalami masalah yang kering, dia akan berbuah pada musimnya. Saya melihat arti daripada berbuah pada musimnya. Walaupun kita susah payah menyekolahkan anak kita, walaupun susah payah kita membesarkan anak-anak kita, tapi anak-anak kita itu diberkati oleh Tuhan dan berhasil dalam hidup. Itu artinya berbuah pada musimnya. Apa yang kita kerjakan Tuhan berkati. Apa yang kita kerjakan Tuhan berkati, Tuhan restui. Sehingga kita menjadi berhasil dalam hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Terlebih-lebih di dalam dunia sekarang ini, dunia teknologi. Yang sebegitu canggihnya, sebegitu cepatnya majunya. Sehingga kita ini orang-orang tua ini sudah tertinggal. Mungkin ketinggalan dengan anak-anak kelas 3 SD, kelas 4 SD. Sehingga kita tidak bisa mengejar mereka. Tetapi kalau kita tidak punya hikmah, kita tidak punya kecakapan di dalam tuntunan daripada Tuhan, maka anak-anak kita ini akan lari sendiri. Maka anak-anak kita ini susah kita untuk mengendalikannya dengan kemauan-kemauan mereka yang begitu tinggi sekarang ini. Sehingga kata-kata kita tidak bermanfaat lagi bagi mereka. Bahkan setiap apa yang kita katakan menjadi hambatan menurut mereka. Tapi kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan, kita hadirkan kerajaan Allah itu, maka kata-kata kita, hikmat diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk berkata-kata, untuk menasehati mereka. Sehingga kata-kata itu mempengaruhi mereka. Tapi kalau emosi kita, marah kita yang tinggi, tembok pemisah antara kita dengan anak kita makin tinggi, makin kuat. Sehingga setiap kita berkata, ada counter dari sana pemberontakan. Sehingga tidak ada titipan. Tapi kalau kerajaan Allah ada di dalam hati kita, kita diperintah, kita dipimpin oleh kebenaran daripada Allah itu, maka kebenaran itu akan berdiri, tegak berdiri, menang. Sehingga menyentuh mereka. Sehingga mereka menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Jadi mari kita hindarkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Daud adalah seorang yang mencari kerajaan Allah. Daud hidup bergaul dengan Tuhan. Daud mencari kerajaan Allah. Karena itu pada pagi hari ini, mari kita melihat bagaimana cara Daud untuk mencari kerajaan Allah. Nanti Bapak Ibu bisa baca Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang 12. Tapi di sini ya kita renungkan hanya sampai dengan ayat yang ke-7. Di sini dikatakan oleh Daud, doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud,
Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidiki hati, selidiki batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Daud berkata di sini, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Misalkan Ucok adalah hakim di dalam satu pengadilan. Saya membawa perkara saya kepada hakim itu. Tapi perkara yang saya bawa itu adalah perkara yang salah. Saya mencuri misalkan, saya membuat sesuatu yang jahat di luar sana. Saya datang kepada Ucok. Ini perkara saya, bela saya. Apakah Ucok bisa bela saya? Sementara dia hakim yang jujur. Pasti tidak. Pasti tidak. Ini juga yang dikatakan oleh Daud di sini. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepadamu aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Dan dikatakan di dalam ayat 2-nya, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidiki batinku dan hati. Dia bisa berkata kepada Tuhan tentang hidupnya. Dia bisa berkata kepada Tuhan tentang apa yang dia pikirkan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia inginkan, apa yang ada di dalam hatinya. Dia bisa berkata kepada Tuhan, selidiki aku. Selidiki aku Tuhan. Coba periksa seluruh hidupku ini. Periksa hatiku ini Tuhan. Periksa Tuhan. Kita berani berkata seperti itu kepada Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam kerajaan Allah, kalau kita mencari kebenaran itu, kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan, maka kita bisa katakan, Tuhan, ini aku yang serius, yang tulus, yang sungguh kepadamu, yang percaya kepadamu. Selidiki aku. Karena itu seperti dikatakan di dalam Amsal tadi. Mari kita buat. Ada kebencian kita selesaikan. Ada dosa kita selesaikan. Mari kita hadirkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah rumah tangga. Sehingga kita bisa berkata kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan, periksa aku ini. Uji aku ini Tuhan. Apakah mesti ada salah dalam hidupku? Apakah aku masih memelihara kedagingan ini? Apakah aku memelihara hawa nafsu ini? Apakah aku sebentar-sebentar melenceng kepada dunia ini? Apakah aku sebentar-sebentar terlibat di dalam kegiatan-kegiatan? Saya sebulan lah itu pun karena
anak saya bilang sama saya, Bapak harus hidupkan lagi Facebooknya supaya bisa siaran langsung. Kalau nggak udah lama saya tutup, karena saya merasa ya kurang apa lah gitu, kurang terlalu sibuk lah dengan HP ini. Dengan WA saja sih sebenarnya sudah sibuk. Itu juga banyak grup-grup itu ya hampir saya nggak punya waktu untuk membacanya gitu, karena ada grup tuh sehari bisa 100 yang masuk dalam HP itu. Jadi udah habis waktu. Tapi kemarin di dalam HP ini makanya saya bilang ya kalau kita nggak betul-betul hati-hati juga di dalam medsos ini repot. Kemarin ada apa gitu, halo Om katanya kan, dia apa di Facebook. Ya, saya bilang halo, apa kabar? Semoga kamu sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Saya sering sekali katakan seperti itu. Sering sekali saya sertakan setiap apa gitu saya usahakan, saya katakan bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu saya katakan Tuhan Yesus memberkati kamu. Terus dia balas, Om, apa katanya istilahnya itu? Pokoknya yang apalah gitu kan. Kalau mau kirim pulsa katanya kan. Saya bilang apa maksudnya? Apa maksudnya? Istilahnya, singkatannya apa namanya itu? Apa namanya? Pokoknya isinya kayak gini, isinya gitu kan. Bisa kan ada apa ini, kan ada di apa itu di Messenger atau apa itu, bisa kita calling, tapi bukan video call, bisa kita calling. Dia katakan, kamu kirim pulsa, saya akan isi di telanjang, bisa kamu saksikan. Seperti itu. Akhirnya saya apanya ini tadi saya putus. Langsung saya tanya anak saya, bagaimana ini? Well, saya bilang saya nggak suka dengan HP ini. Bapak blokir aja katanya. Dia foto apanya begini cara blokir. Saya sampai 3 kali hal yang seperti ini. Begitu bejatnya. Kalau kita izinkan itu akan muncul terus. Nggak ada jalan lain, tutup. Kalau kita turuti seperti itu, akhirnya kita terbawa oleh arus hal yang seperti itu. Karena itu Daud katakan, periksa hatiku ini. Periksa hatiku ini Tuhan. Ujilah aku, cobalah aku, selidiki hatiku ini. Karena dia mencintai Tuhan, karena dia mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tidak susah kita untuk dapatkan. Karena kerajaan Allah itu tinggal bagaimana kita menerapkannya, bagaimana kita memperlakukannya, bagaimana kita mengimaninya dan mengerjakannya di dalam hidup kita. Dikatakan di sini, seluruh hidupku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Seperti sering dibilang oleh Ibu Ratna, deklarasi iman kita ini perkataan janji daripada Allah. Saya setiap pagi, hampir setiap pagi, apakah saya sudah menang belum? Menyangkali diri. Saya renungan sendiri,
berdoa, menyembah sendiri. Dan dalam akhir daripada doa saya mau masuki kehidupan ini Tuhan. Saya minta dalam nama Yesus pertolongan daripada Roh Kudus. Aku menyangkali diri. Apakah saya sudah menang? Masih pergumulan, masih perjuangan. Tapi karena perkataan itu begitu sesuatu mendidih dalam hati ini. Tuhan, inilah kesempatan untuk menyangkali diri. Kan gitu. Inilah kesempatan untuk menyangkali diri. Untuk mengalahkan apa yang mendidih ini. Apa yang membenarkan diri ini. Kalahkan. Karena itu kalau kita sering perkatakan janji Tuhan terhadap diri kita. Begitu kita mau bereaksi. Muncul itu janji Tuhan itu. Muncul itu apa yang kita katakan. Sehingga kita akhirnya berhenti. Baru sesudah saya selesai berdoa menyangkali diri, kami kembali bersekutu bersama dengan istri. Kembali pujian, karena kami berdua di rumah. Mau sarapan jam 9, silakan. Kan gitu. Naikkan pujian ini itu. Dan kami sama-sama memberkati. Saya mungkin bicara 30 menit, nanti disambung lagi sama istri saya 45 menit. Gitu kan. Tapi saya disuruh dengarkan saja. Dan banyak juga saya diberkati. Banyak juga dibawa ke dalam kesabaran untuk mendengarkan. Kalau ngomong saja di sini gampang. Tapi bagaimana kita mendengarkan orang. Mendengarkan orang. Itu pun penting. Karena itu saya katakan sama istri saya. Kamu lagi silakan. Selesai kadang jam 8:30. Karena berdua asik saja kan. Baru udah jam 9. Kalau dia kerjakan bikin minuman, saya bikin sarapan. Dari asik gitu. Asik. Dia tanya, Bapak mau minum ini? Ya terserah. Saya tanya lagi, kamu mau sarapan apa? Jadi asik hidup ini kalau kita takut akan Tuhan. Tapi kalau dipakai prinsip orang Batak, sediakan sarapan, ini bos, kan gitu kalau orang Batak. Ini kepala ini. Sediakan sarapan. Mari kita bangun saling menghormati, saling mengasihi bersama. Kalau kita bangun hal-hal yang seperti itu tidak ada titik temunya. Sehingga kita muncul merasa kurang dihargai. Sarapan saya belum disediakan. Sementara dia udah minum. Saya ini tidak dihargai. Dipakailah orang oleh iblis hal-hal yang seperti ini. Sehingga mulailah keluar kata-kata ketus. Udah seharian tidak damai gitu kan. Padahal bikin sarapan 15 menit sudah selesai. Seharian bisa damai. Jadi mari kita lakukan bagian daripada kita. Jangan kita pakai lagi prinsip-prinsip dunia ini. Prinsip-prinsip Batak, prinsip-prinsip kehidupan yang tidak benar. Mari kita saling mengasihi, saling menghormati, menolong di dalam setiap kehidupan kita di tengah-tengah rumah tangga. Itu artinya kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Itu artinya kita mencari, menghadirkan kerajaan Allah itu dalam hidup kita. Sehingga kita juga berani berkata seperti Daud. Ujilah aku, lihat, periksa hatiku ini. Dan dikatakan di sini, aku tidak duduk dalam dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci perkumpulan orang-orang yang jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk.
Mari seperti saya bilang tadi, ketika kita keluar dari rumah, ketika kita keluar dari gereja ini, apa yang Tuhan tidak suka, kita tetap tidak suka juga di luar sana. Apa yang Tuhan suka, mari kita lakukan juga itu di luar sana. Sehingga orang tahu bahwa kita ini orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan. Jangan hanya di pintu gereja aja, siap-siap masuk gereja seperti malaikat tadi. Tapi begitu keluar, mari kita lakukan. Itu artinya kita mencari kerajaan Allah. Itu artinya kita menghadirkan Tuhan ke dalam hidup kita. Jadi Tuhan mencari melalui sekolah teologi, melalui membaca firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Mungkin kita bikin tamat dua kali dalam setahun, tapi kelakuan tidak berubah. Kelakuan tidak berubah. Itu namanya, ya mungkin istilah Tuhan Yesus ya, seperti orang Farisi, tahu tapi tidak mau melakukannya. Dan dia bisa berkata mulai dari ayat 6, aku mengerjakan segala sesuatu dengan bersih, dengan murni. Aku membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dan dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kesukaanku Tuhan adalah beribadah, memuji, menyembah Engkau sebagai syukur. Jadi sesudah kita melakukan firman Tuhan itu menjadi dasar di dalam hidup kita, kita perkuat terus hidup kita dengan beribadah, dengan menyembah kepada Tuhan, dengan terus berdoa, mencari, menarik hadirat Tuhan dalam hidup kita. Jadi sering sekali kita katakan kepada orang, udah persoalan kamu gampang, cari dulu kerajaan Allah. Tapi bagaimana kita yang berkata ini? Sudahkah kita hidup di dalam kerajaan Allah itu? Sudahkah kita hidup firman Tuhan itu mempengaruhi gaya hidup kita, mempengaruhi seluruh tingkah laku kita, mempengaruhi juga mulut kita ini? Jangan kita berkata, maksud saya baik. Maksud saya sih baik. Memang saya berkata seperti itu, tapi maksud saya sih baik. Firman Tuhan mengatakan, kalau saya siram, misalkan Yuli, dengan air cucian baju, dia nggak najis. Tapi kalau saya katakan kata-kata kasar, tersinggung dia, itu yang menajiskan. Saya pun najis, dia pun najis. Karena ada sesuatu yang busuk di dalam hatinya, dia tersinggung, dendam, benci kepada saya. Itu yang membuat najis. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Kalau air bekas cucian baju itu tadi nggak membuat dia najis. Tapi kalau dia benci, marah, itu yang menjadikan najis. Jadi mari, kita sering sekali mengatakan maksud saya baik. Tapi mari juga kita tata mulut ini, kita tata. Sehingga kita juga tidak menajiskan orang dan tidak menajiskan diri kita sendiri.
Jadi mari kita kalau kita berkata cari dahulu kerajaan Allah, mari kita hidup di dalam kebenaran. Mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kebenaran itu yang menguasai kita, maka kita bisa berani berkata kepada Tuhan, ujilah aku, cobalah aku, selidikilah hati dan batin. Saya teringat ini dibuat sama siapa namanya yang dari Cianjur itu, Awan Datu. Ini kan ada dibuat sama dia lagu ujilah, Awan Datu. Coba aku Tuhan. Kalau setahu saya Awan Datu, tapi kalau kita mau Niko mau siapapun tahu. Daud Pak, Daud. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Mari kita perkatakan itu dalam hidup kita. Mari kita makin jujur nilai diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita dengan jujur menilai diri kita kepada Tuhan. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tinggal kita menunggu janji Tuhan. Kalau kita sudah masuk di dalam apa yang Tuhan katakan, kita mencari menghadirkan kerajaan Allah itu, kita tinggal menunggu janji Tuhan untuk diberkati. Karena Tuhan katakan itu akan semua kutambahkan bagimu. Maka itu semua akan kutambahkan bagimu, dikatakan oleh Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan kita akan ditambahkan. Sekarang lakukan bagian kita. Lakukan, cari kerajaan Allah itu adalah bagian kita. Untuk menambahkan itu adalah bagian Tuhan. Mari kita kerjakan bagian kita. Dan Tuhan mengerjakan bagian kita. Tuhan mengerjakan bagiannya bagi kita. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau ingin Tuhan kami tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam kami menghadirkan kerajaan di dalam hidup kami. Dan Engkau akan mengerjakan bagian. Kami sudah mendengarkan kebenaran. Mari jamah kami semua, Tuhan. Jamah kami semua.
supaya kami sungguh-sungguh boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi pedoman, menjadi pegangan, menjadi dasar di dalam kami hidup Tuhan, di tengah-tengah rumah tangga kami, di dalam pergaulan kami, dalam pekerjaan kami, di dalam kami bermasyarakat. Oh Tuhan, Engkau campur tangan, sehingga sungguh-sungguh kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang ada di rumah, berkati semua yang menyaksikan ibadah kami ini Tuhan, sehingga kami semua sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan, dan saat ini kita mau duduk satu meja bersama-sama dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Dan untuk setiap jemaat yang ada di rumah juga boleh mempersiapkan perjamuan kudus ini. Saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. meja perjamuan Tuhan.
Tuhan Yesus pada minggu pertama di dalam setiap bulan kami peringati karya penebusan daripada Kristus. Kami peringati pengorbanan. Kami peringati penderitaan yang sudah Tuhan lakukan untuk menebus, untuk membenarkan kami di hadapan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, Engkau berkati, Engkau kuduskan roti dan anggur yang sebentar kami terima Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menghormati, menghargai tubuhmu yang terpecah-pecah, darah yang tertumpah untuk membuat kami menghormati hidup ini untuk kami bawa ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami masuki meja perjamuan. Lagi layakkan kami, kuduskan roti dan anggur. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kawingan bagi jauh ke dalam bibir laut, Kau melimpahkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu, keampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunannya yang Jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja ini
dan juga yang ada di rumah. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Dan dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kamu. Makanlah. Mari kita angkat roti anggur yang ada di tangan kita. Dan sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya karya penebusan-Mu, karya pengorbanan-Mu sempurna untuk menebus kami, untuk mengampuni kami, untuk membebaskan kami dari segala dosa dan kutuk-kutuk yang mengikuti kami selama ini. Kami sudah ditebus, kami sudah dibebaskan, kami sudah dimerdekakan di dalam pengorbanan daripada Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kami sekarang ini menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang berkemenangan, menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang bahagia. Karena Tuhan telah membebaskan kami dari semua belenggu-belenggu kehidupan kami selama ini. Dan kami sekarang akan menikmati kebaikan daripada Tuhan. Kami akan menikmati semua karya rencana penebusan itu dalam hidup kami. Karena kami sudah menjadi anak Allah. Berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan karena Yesus sudah tanggung semua kelemahan sakit penyakit kami di dalam bilur-bilur daripada Yesus. Dan kami sekarang menjadi orang yang diberkati. Diberkati rumah tangga kami, diberkati usaha kami, diberkati anak-anak kami, diberkati suami kami, diberkati istri kami, diberkati kami semua. Karena kami dipanggil untuk menerima berkat yang terindah, yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur atas karya pengorbanan dan penebusan bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Kami naikkan hormat kami naikkan pujian kami naikkan pengagungan kami hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita. Mari kita berikan persembahan ke depan. Sambil kita Betapa besar kasih
Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Amin. Silakan berdoa syafaat saat saya untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur siang hari ini kalau kami sudah masuk di hari yang baru, di bulan yang baru. Kalau Engkau sudah menyertai kami pada bulan April, kami percaya bulan Mei pun Engkau menyertai kami, seluruh jemaat GKKI Rumah Doa Haleluya. Seperti firman Tuhan tadi, biar sungguh kami semua mengalami kerajaan Allah dalam pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, sehingga kami menjadi berkat. Terima kasih Bapak, kami bersepakat, baik Bapak dengan jemaat yang di rumah, untuk bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, pemerintah, presiden, sampai ke jajaran yang paling rendah. Semua yang mereka usahakan, khususnya untuk Bapak menuntaskan pandemi COVID-19. Kami percaya kalau sekarang sudah mulai ada penurunan, dan khususnya juga di Bandung, Jawa Barat, bahkan sampai 1 hari tidak ada lagi. Terima kasih Bapak, bersama dengan secara global seluruh dunia berdoa bersatu, sehingga kekuatan daripada Roh Kudus, penghiburan daripada Roh Kudus mempersatukan jemaat Tuhan, tidak lagi dihalangi oleh tembok denominasi, sehingga bersatu hati membawa seluruh umat manusia, dan khususnya kami bangsa Indonesia. Berikan terus pemikiran kepada pemerintah kami untuk mengambil setiap keputusan, sehingga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Karena kami percaya, seperti firman Tuhan katakan, Engkau sangat meninggikan Yesus, dan segala kuasa di langit, di atas bumi, di bawah bumi tunduk pada kuasa Tuhan Yesus. Dan kami percaya waktunya Tuhan akan menyelesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi beri kepada masyarakat Indonesia untuk taat kepada aturan yang sudah dibuat pemerintahan kami, sehingga PSBB yang sudah dilakukan semuanya boleh berjalan baik dan sesuai dengan aturan yang pemerintah rindukan terjadi. Dan kami terus berdoa untuk pasien-pasien yang positif, yang masih ada di rumah sakit ribuan Bapak di surga. Mereka sendiri, mereka terisolasi, jauh daripada keluarga, jauh dari segala sesuatu. Beri kekuatan ekstra kepada mereka, supaya mereka selama diisolasi datang mencari Tuhan Allah yang benar, sehingga sebelum mereka pulang ke rumah, mereka mengalami perjumpaan, diselamatkan oleh Yesus, Bapa, Roh Kudus, sehingga semakin banyak akhir zaman ini jiwa-jiwa yang dimenangkan. Yang ODP dan PDP juga kami terus berdoa, baik juga untuk tes yang dilakukan, sehingga semakin banyak alat-alat yang dipergunakan, dan juga semakin cepat Bapak di surga untuk mendapatkan hasil-hasil yang ditemukan di lapangan-lapangan. Terima kasih Bapak di surga.
untuk para medis, dokter, perawat, ronsen, laboratorium, farmasi, cleaning service. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Sehingga tak kala mereka mengurus para pasien, mereka juga tidak terkontaminasi. Dan mereka yang juga tidak pulang ke rumah, jauh daripada suami atau istri, orang tua atau anak, hiburkan, kuatkan, teguhkan mereka. Dan keluarga yang mereka tinggalkan juga supaya tetap berharap dan percaya bahwa pandemik ini, COVID ini akan berakhir dengan cara Tuhan. Dan Tuhan siapkan apapun yang akan terjadi ke depan sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya sungguh setiap anak-anak-Mu di bangsa ini tetap berpengharapan, tidak berputus asa, datang kepada Engkau dan janji-Mu, ya dan amin, dan Engkau yang akan menolong. Terima kasih Bapa di surga. Semua yang dibutuhkan pemerintah juga, khususnya dalam menghadapi sebentar lagi hari raya umat Bapa di surga Islam yang hampir 200 juta lebih yang ada di bangsa kami ini. Tuhan, sementara mereka berpuasa, Tuhan, pertemukan diri-Mu dengan mereka. Sehingga tak kala mereka bersembahyang, mencari tahajud, mencari jalan lurus. Engkaulah jalan yang lurus itu. Dimanapun Bapa di surga, kami rindu untuk sungguh semua jiwa-jiwa itu datang berserah sepenuhnya kepada Engkau dan Engkau selamatkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami terus berdoa baik untuk jaringan doa nasional, menara doa kota di kota-kota yang ada di Indonesia, jaringan doa sekota, jaringan doa kabupaten, baik anak, pemuda, wanita, bergospel, semuanya kami berdoa sehingga terus ada doa-doa melalui streaming di dalam nama Tuhan Yesus sampai batas yang ditetapkan nanti kami bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau, mengagungkan dan memuliakan Engkau. Terima kasih. Lawat gereja-Mu Bapa di surga dan seluruh keluarga yang mengalami keluarganya dipanggil. Kami berdoa supaya Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Karena apa yang mereka kerjakan itu adalah anugerah yang sungguh sudah menolong bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga untuk seluruh provinsi dari timur ke barat, dari selatan ke utara. Kami berdoa terjadi kebangunan rohani bagi bangsa kami, bangsa Indonesia tercinta ini. Dan kami terus berdoa baik Bapa di surga, semua hasil-hasil yang ada di pulau-pulau, di daerah-daerah supaya dikelola dengan baik dan dicukupkan dan menghasilkan kebutuhan yang cukup untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami terus berdoa kesatuan tubuh Kristus sehingga melalui ini dimanapun gereja Tuhan tidak lagi mempertahankan denominasi, tapi bersatu hati, bergandengan tangan untuk saling mendoakan, untuk saling menolong, sehingga ada peran yang sudah dilakukan oleh melalui gereja Tuhan Lumbung Nusantara dan juga Bapak di surga semua alat-alat yang sudah disumbangkan dari orang-orang percaya bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa untuk GKKI, Majelis Pusat, seluruh Bapak di surga, melalui dari penasehat rohani, seluruh ketua bidang-bidang departemen, ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan kami terus berdoa untuk acara sidang raya sinode yang diundur sampai batas yang ditetapkan. Sementara Tuhan siapkan jamak setiap Bapak, para gembala sidang, setiap majelis daerah yang ada dari Sabang sampai ke Papua di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pada waktunya nanti Bapak di surga Tuhan tetapkan, Tuhan siapkan satu pemimpin 5 tahun ke depan untuk GKKI menjadi berkat bagi Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Majelis daerah khususnya kami Jawa Barat dengan seluruh gereja lokal yang ada, baik Bapak di surga untuk Bukit Sion di Wanadadi, baik untuk Bapak di surga untuk Anugerah dan GKKI Kekal, GKKI Terang Dunia, GKKI Nehemia, GKKI Mana Pagi dan Mana Siang,
GKKI Karawang dan GKKI SCL dan kami Rumah Doa, haleluya. Sehingga ke depan Bapak GKKI Majelis Daerah Jawa Barat, sungguh Bapak di surga, kami punya pelayanan di Jawa Barat ini karena ada banyak jiwa-jiwa yang sedang menanti-nantikan keselamatan dan pertolongan daripada Engkau. Terima kasih Bapak untuk kami jemaat GKKI Rumah Doa, haleluya. Mulai dari Bapak Ibu Gembala Sidang, para penatua, para diaken, para pengerja, dan seluruh jemaat. Kami sudah lama tidak bertemu dengan jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan menjamah keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, pergumulan apapun yang dihadapi Tuhan campur tangan. Sehingga semuanya tidak ada yang putus asa, tidak ada yang tergeletak, tapi semuanya bersandar, berharap, berlari datang kepada Engkau, memohon pertolongan kepada Engkau, dan Bapa di surga memperbaiki kehidupan pribadi, dan semakin taat dan setia, semakin dalam lagi untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya sungguh nyata cinta kasih daripada Tuhan. Lawan yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Bapa di surga beri kekuatan, sembuhkan yang sakit, jamah Bapa di surga. Baik untuk PD Abraham yang masih bekerja di luar kota, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, teguhkan keluar masuknya. Baik juga para Esther, wanita dewasa, sehingga bijaksana di dalam rumah tangga, dan orang-orang muda dan anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa khususnya juga yang akan menyelesaikan pendidikan mereka, baik yang keluar SD, keluar SMP, keluar SMA, dan akan menyelesaikan skripsi. Semuanya kami bawa di hadapan-Mu Bapa. Dengan aturan pendidikan yang sekarang, kami tahu Tuhan punya cara, sehingga tidak ada anak-anak GKKI Rumah Doa yang ketinggalan, tapi mereka semua boleh berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan yang masuk sekolah baru, Tuhan berikan kerinduan hati mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Keluarga ibu bapak juga, supaya diberikan kecukupan untuk memasukkan anak-anak ini ke sekolah. Terima kasih untuk kami semua, baik yang di rumah beribadah, baik kami yang ada di tempat ini. Anugerah-Mu besar buat kami. Kami percaya apapun yang Tuhan sedang kerjakan buat kami pribadi. Kami percaya kalau firman Tuhan berkata, sehelai rambut tidak jatuh dari kepala kami tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau masih Tuhan mengizinkan pergumulan, sakit, penyakit untuk menguji kami, seperti Daud berkata, ujilah aku Tuhan, ujilah hati kami Tuhan, sehingga kami ditemukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu, pengurapan-Mu terus semakin dalam Bapa di surga. Dan kami semua diberkati. Pertemukan lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih untuk persembahan. Kami berdoa supaya perpuluhan demi perpuluhan juga, baik yang di rumah Bapa di surga, tidak lupa juga memberikan persembahan mereka untuk pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar juga nanti kami pulang dari tempat ini, kami memberkati Bapa di surga Jawa Barat. Kami memberkati kota Bandung, kami memberkati tempat tinggal kami, memberkati Indonesia, memberkati keluarga-keluarga kami. Mari angkat kedua belah tangan kita. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa. Bapa yang penuh kasih, Yesus yang bertanggung jawab, yang kita terus peringati pengorbanannya di kayu salib seperti hari ini. Dia sudah mati untuk dosa dan semua kejahatan kita, sehingga kita tidak perlu lagi hidup dalam dosa, tapi hidup untuk kebenaran dan bersukacita. Dan Roh Kudus yang berjanji menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Terpujilah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Mari lakukan kebenaran firman Tuhan, dan sungguh Tuhan berkarya di dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, ya
kasih Bapa, kami berdoa makanan yang sudah tersedia dan sucikan, Tuhan kuduskan, berkati hamba-Mu yang sudah membawakannya buat kami. Terpuji Engkau Bapa, kami terima berkat ini dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.